Kenapa dunia menutup mata? HAM di Aceh belum selesai meski 20 tahun damai. Aceh, tanah rencong yang pernah menjadi pusat perlawanan, kini telah 2 dekade hidup dalam perdamaian pasca Perjanjian Helsinki 2005. Namun, di balik narasi damai, masih ada luka yang belum sembuh. Pelanggaran hak asasi manusia, HAM, di Aceh yang terjadi selama konflik seolah menghilang dari sorotan dunia. Pertanyaannya, mengapa keadilan untuk para korban masih jauh dari harapan? Kenapa dunia seakan menutup mata? 1. Jejak kelam konflik Aceh. Selama hampir 3 dekade, Aceh mengalami konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan pemerintah Indonesia. Ribuan nyawa melayang, ribuan orang hilang, dan tak terhitung lagi yang mengalami penyiksaan, kekerasan seksual, hingga kehilangan hak-hak dasar mereka. Periode darurat militer yang diberlakukan tahun 2003 menjadi puncak dari tragedi kemanusiaan di Tanah Serambi, Mekah. Ketika perjanjian damai diteken di Helsinki tahun 2005, Aceh memasuki era baru. Sejumlah butir kesepakatan dibuat, termasuk penyelesaian masalah HAM. Namun, 20 tahun berlalu, keadilan bagi korban masih tertahan dalam bayang-bayang kepentingan politik dan ketidakpedulian global. 2 janji yang tak pernah tuntas. Salah satu janji besar dalam perjanjian Helsinki adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, KKR. Meski akhirnya dibentuk pada 2016, KKR Aceh belum mampu memberikan keadilan nyata bagi para korban. Banyak laporan pelanggaran HAM yang telah dikumpulkan, tetapi tidak berujung pada tindakan hukum yang berarti. Lebih parah lagi, banyak kasus penghilangan paksa, pembantaian massal, hingga kekerasan terhadap perempuan yang tidak pernah diusut tuntas. Para pelaku, baik dari pihak militer maupun GAM, masih bebas tanpa ada pertanggungjawaban. 3. Politik, kepentingan, dan keheningan dunia. Salah satu alasan mengapa dunia seakan menutup mata terhadap kasus HAM di Aceh adalah faktor politik. Setelah damai, Aceh dianggap sebagai wilayah yang sudah stabil, sehingga isu pelanggaran HAM tidak lagi menjadi prioritas dalam diplomasi internasional. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki kepentingan untuk menjaga citra positif di mata dunia. Mengangkat kembali isu pelanggaran HAM di Aceh bisa membuka luka lama yang berisiko mengguncang stabilitas politik. Sementara itu, aktor-aktor internasional yang dahulu ikut campur dalam negosiasi damai kini lebih fokus pada isu-isu global lainnya, seperti konflik di Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina, dan perubahan geopolitik dunia. 4. Ketakutan korban dan hilangnya kesempatan. Banyak korban pelanggaran HAM di Aceh yang enggan berbicara karena takut akan intimidasi atau ancaman. Mereka yang kehilangan keluarga, mengalami penyiksaan, atau mengalami kekerasan seksual lebih memilih diam karena sistem hukum yang ada tidak berpihak pada mereka. Selain itu, banyak mantan petinggi GAM yang kini berada dalam struktur pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ini menciptakan dilema, bagaimana mengadili mereka yang kini memiliki kekuasaan? Kondisi ini semakin membuat dunia internasional kehilangan urgensi untuk menekan penyelesaian kasus-kasus HAM di Aceh. 5. Harapan yang mulai redup. Dalam 20 tahun terakhir, Aceh telah berkembang pesat dari sisi infrastruktur dan ekonomi. Namun, tanpa penyelesaian pelanggaran HAM, luka masa lalu akan terus menjadi beban bagi generasi berikutnya. Jika dunia terus menutup mata, maka keadilan bagi korban mungkin hanya akan menjadi mimpi yang tak pernah terwujud. Namun, masih ada secercah harapan. Upaya dari masyarakat sipil, LSM, dan keluarga korban terus berusaha menyuarakan kebenaran. Jika dunia benar-benar peduli terhadap hak asasi manusia, sudah seharusnya kanan diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk benar-benar menyelesaikan warisan kelam konflik Aceh. 20 tahun telah berlalu sejak perdamaian Aceh terwujud. Tapi, mengapa keadilan masih tak kunjung datang? Kenapa dunia seakan menutup mata terhadap penderitaan para korban? Jawabannya terletak pada politik, kepentingan global, dan keengganan untuk membuka kembali luka lama. Aceh memang damai, tapi keadilan belum ditegakkan. Akankah dunia terus diam? Ataukah saatnya suara-suara korban kembali didengar?